atas mereka yang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Jadi menurut ayat ini yang dipanggil, yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan hanyalah mereka yang beriman. Orang yang beriman, nang kada beriman kada diseru oleh Allah Ta'ala. Nang kada seagama lawan kita kada diseru oleh Allah Ta'ala. Tapi yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya dengan Rasul-Rasulnya, percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah, dan percaya apa-apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-sawmu nisfus sabri. Ujar Nabi, bermula puasa itu separuh sabar. Jadi puasa itu ya Nabi separuh atau setengah daripada sabar. Karena puasa itu kita menahan lapar, menahan dari makan dan minum, menahan daripada bersenggama pada siang hari. Kecuali sudah waktu berbuka puasa, nah boleh aja lagi. Itu artinya sabar kita menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai tertimbul sampai terbenam matahari waktu berbuka puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah dalam kitab Idulatul Nasihir, man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Barang siapa, ujar Nabi, baik itu lalamiannya atau babiniannya, nang dia itu gembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan. Gembira kenapa? Karena hendak beribadah di bulan yang mulia, karena ingin melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang mulia. Karena di bulan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Lalu kita gembira hendak melaksanakan ibadah puasa, lain gembira nang hendak berlebihan atau hendak beribadah, hendak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, hendak sembahyang tarawih berjamaah, hendak sembahyang witir di bulan suci Ramadan. Haramallahu jasadahu, niscaya diharamkan oleh Allah Ta'ala batang tubuhnya atau jasadnya, ala nirani, atas api neraka. Allah haramkan batang tubuhnya dimakan oleh api neraka. Sebabnya apa? Sepertinya tadi bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena kita sudah hidup malam ini ada halangan hidup 17 bulan Sya'ban. Jadi kada salahnya kita membaca hadis-hadis tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan. Annahu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Ujar Nabi, seandainya atau jikalau umatku mengetahui ma fi Ramadan, barang sesuatu yang tersembunyi atau yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Seandainya, ujar Rasulullah, umatku itu mengetahui apa
mereka mengharapkan seluruh atau seberadaan bulan di dalam satu tahun menjadi bulan Ramadan. Seandainya tahun ini kita beradaan dibuka Allah Ta'ala hijab setahunan hendak bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, fadilah-fadilah, pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang Allah anugerahkan kepada orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Li'anna al-hasanati fihi mujtami'atun, karena ujar Nabi bahwasanya dia bulan Ramadan mengumpulkan atau menghimpun segala kebaikan. Di dalam bulan Ramadan itu menghimpun segala kebaikan. Wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan dikabulkan Allah Ta'ala. Nang sunnah balasannya wajib. Kita sembahyang sunat sebelum zuhur ditulis pahala wajib. Kita bersedekah sunat dibalas pahala wajib. Membukakan orang berpuasa kita dapat pahala membukakan orang puasa sama orang yang berpuasa tadi. Ya Allah. Wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan dikabulkan Allah Ta'ala. Wa dawa'ati mustajabatun, dan doa-doa diterima atau dikabulkan Allah atau mustajab. Asal berdoa yang baik-baik, jangan berdoa yang kada baik. Berdoa yang baik dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa aja aku berdoa tiap tahun dan ada kabul? Bohong masa pergurungan berdoa bukan motor. Tapi bisa juga kan mustahil. Berdoa umat 10 gurungan, ya Allah mudah banyak tahun yang bulan bani ulun hendak kawin. Misalnya ini 6 bujang nih, 6 bujang kan. Oh masa pergurungan kuliah 90 balik. Kabarungan ada orang belajar kabul najar orang tadi. Kabarungan nang belajar orang surga nanang ujar sidin aku bersedekah kalau nikam 1,5 miliar awak begini kabul doa nah belum puasa. Ya Allah ulun baru masuk kurungan, ya Allah kabulkan ulun, ya Allah ulun apa begini ujar nang si utuh nang bujang tadi. Doa mustajab. Kenapa jangan kata kamu kabul berdua tiap tahun nih? Jangan lupa kita, mungkin doa kita disimpani Allah Ta'ala kaina agar negeri akhirat aja. Ya ada kita nak ada sangka-sangka baik kita mati berjurut dan tangan pahala. Sekalinya doa kita di dunia kali dikabulkan Allah. Sekali mati dan tangan berjurut. Doa macam-macam doa kali kabul. Sekalinya disimpani Allah Ta'ala. Allah lebih tahu keadaan kita. Ujar Allah Ta'ala, si utuh ini pun kusukiha di dunia melihat itu begini terus. Lalu ada dikabulkan di dunia sederhana rezekinya. Ini pun kabulkan ya Tuhan, ku beri motor bisa kalian beli ke kampung apa jalan aja terus. Lalu pun ini lambat-lambat akan sedih. Wa dzunuba maghfuratun, dan segala dosa diampuni Allah Ta'ala. Wal jannata mustafatu lahum, dan surga ujian Nabi merindukan mereka atau kegenangan karindangan lawan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Arti puasa pada logat atau pada bahasa imsaku artinya menahani diri. Puasa itu artinya menahani diri dari barang sesuatu dan diam daripada berpandir-pandir nang kada berfaedah. Makanya puasa itu ada puasa umum, puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Nah, 3 macam puasa itu. Arti saum atau puasa pada syar'i imsaku anil muqtaru ala wajhi mahsusin, menahani diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak tertentu. Nah, menahan
segala yang membatalkan puasa. Nah, itu ada beberapa hal yang membatalkan daripada puasa kita. Ada cerita di dalam kitab Dulatun Nasihin, ada seorang majusi. Orang majusi ini orang yang menyembah api, kada menyembah Allah. Itu ada orang Islam. Orang majusi ini melihat anaknya kada tahu diri di dalam bulan Ramadan, makan di pasar. Lalu si majusi tadi memukuli anaknya, dihajarnya anaknya dengan pukulan. Sambil ia memukul anaknya, lalu ia berkata, ujar si majusi, kenapa engkau tidak tahu diri di dalam bulan Ramadan yang seharusnya engkau pandai menghormati umat Islam yang sedang berpuasa? Sambil nangkuikan tadi bermamai sambil memukuli anak-anak. Ayo bayangkan orang majusi menghormati orang kita Islam. Jadi kita umat Islam jangan sampai kita pada menghormati nilai-nilai Islam daripada agama kita. Orang majusi di zaman dahulu mereka menghormati umat Islam yang sedang berpuasa, sehingga ketika ia melihat anaknya di pasar makan-makan di tengah orang yang sedang berpuasa, saling si Yahudi memukuli anaknya. Al-Kisah orang majusi itu meninggal dunia atau mati. Pada suatu malam seorang ulama bermimpi bertemuan lawan orang majusi, si penyembah api. Lalu ia berada di ranjang surga yang indah. Ketika ditemui oleh ulama, ditanyakan oleh ulama, ikam orang majusi, ikam ini orang majusi, kenapa berada di tempat ini? Di tempat di ranjang di dalam surga yang indah. Kenapa ikam berada di sini? Ini seharusnya orang Islam di sini, sedangkan ini adalah orang majusi. Lalu dijawab oleh orang majusi, ujar orang majusi, benar semula aku adalah orang majusi, tetapi menjelang ajalku tiba, tersentuh hatiku untuk memeluk agama Islam. Pada saat itu aku mendengar seruan atasku, wahai para malaikatku, jangan biarkan ia mati tersesat dengan agama majusinya. Angkatlah ia menjadi seorang muslim yang terhormat, sebab dia telah menghormati bulan suci Ramadan. Subhanallah, gara-gara menghormati bulan Ramadan dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Apa arti hidayah? Hidayah adalah petunjuk Allah Ta'ala, iradatul haq ala abdihi, yaitu kehendak Allah atau kehendak Tuhan sebenarnya terhadap hambanya, sehingga terbuka keinginan berbuat baik itu hamba, maka disebut dengan hidayah atau petunjuk Allah Ta'ala. Sedangkan si Yahudi tadi lalu masuk Islam mengarangnya taufik. Si majusi tadi memeluk agama Islam, itu disebut dengan taufik. Apa arti taufik? Qudratul haq ala abdihi, yaitu kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan sebenarnya terhadap hambanya. Ini ta'aluk, dikundika memperbuat dan melakukan kebaikan itu hamba. Ketika si majusi tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kekuasaan Tuhan sebenarnya berlaku terhadap hambanya ketika si hamba tadi melakukan atau memperbuat kebaikan. Maka nampaklah hidayah dan taufik Allah kepada hamba tersebut. Ada cerita ulang di dalam kitab Irsadul Ibad, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwasanya Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengatakan amin.
Lalu ditanyakan oleh sahabat, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pian mengata amin, amin, amin? 3 kali Nabi mengata amin. Kenapa pian mengata amin 3 kali? Lalu ujar Rasulullah, beliau bersabda bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadamu kemudian berkata, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu, yang artinya barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan atau bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak terampuni. Dosanya kada diampuni maksudnya orang tadi kada ampi daripada perbuatan maksiatnya, terus menerus melanggar hukum Allah, tidak bertobat kepada Allah, melanggar daripada perintah Allah dan melanggar daripada sunnah Nabi, pamata lalu inya mati, pada khalan narah maka masuklah ia ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah Ta'ala, lalu Allah akan menjauhkannya daripada ampunannya. Qul amin, ucapkanlah, ujar Jibril, katakan olehmu amin. Faqultu amin, maka aku menjawab, ujar Nabi, amin. Artinya nama doakan tadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendoakan orang yang tidak mau tobat di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan ini tadi kada mau bertobat, kada mau berampi dari perbuatan dosa, maka Jibril mendoakan supaya ia dijauhkan daripada rahmat Allah, dijauhkan daripada ampunan Allah. Lalu Jibril menyuruh Nabi, qul, kata oleh pian amin, maka Nabi mengatakan amin. Faqultu, maka aku kata Nabi amin, diaminakan Nabi. Amunnya Rasulullah namin maaminakan kabul kada, pasti kabul. Ini nampakutan kita. Jadi ulun mengajak kepada diri ulun pribadi dan kepada seluruh keluarga beritaan para jamaah, mari kita segera meminta ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena nama manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan kehilapan. Sebaik-baik orang yang memperbuat kesalahan adalah yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Jibril berkata, wa man adraka abwaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya atau memperdapati kedua orang tuanya atau salah satu atau ahadahuma atau salah satu daripada keduanya, falam yabarrahuma, maka ia tidak berbuat baik kepada keduanya, pamata, maka ia meninggal mati, pada khalan narah, maka masuklah ia ke dalam neraka. Maksudnya hadis ini orang tu isi kuitan masih hidup, atau salah satunya meninggal tapi seekor masih hidup, lalu kada mau berbuat baik ya Nabi, kada berbakti lawan kuitan, selalu berbuat durhaka lawan kuitan, lalu ia kada sempat taubat, lalu mati tidak sempat taubat, maka masuklah ia ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, ujar Jibril, lalu Jibril berkata, fa'abadahullahu ta'ala, maka Allah akan menjauhkan daripada ampunannya. Qul, kata oleh sambian, ucapkanlah amin. Faqultu, maka aku mengatakan Nabi amin. Kemudian Jibril berkata, wa man dzukirta, barang siapa dzukirta, yang nama engkau disebut indahu di sisinya, falam yusalli alaika, maka ia tidak mau mengucapkan sholawat kepada engkau, pamata, maka ia mati, pada khalan nar, maka masuklah ia ke dalam api neraka. Fa'abadahullahu ta'ala, maka Allah akan menjauhkan daripada ampunannya. Kita tuh mendengar orang bersalawat, sallallahu ala Muhammad,
Ya Rabbi sholli wa sallim. Ketika ada orang mengucap sallallahu ala Muhammad, kita sunat mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atau ada orang mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita segera mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun kita berbisik, kata kau ucapnya paling kadang di dalam hati barang mengucap menjawab ini, supaya kita kadang dianggap pikir oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah amin, ujar Jibril. Faqultu, maka aku menjawab punya Nabi, aku mengatakan amin. Jadi diaminakan Nabi nang 3 macam tadi. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ya Nabi, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya. Sungguh, ya Nabi, biyadil khalaqu wa bisaimi, sungguh, ya Nabi, mulut atau bau mulut orang yang berpuasa, aqtiyamu indallahi ta'ala min rihil miski, itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, daripada minyak harum kasturi. Ada bau yang orang puasa dan nyaman kan bau. Malu di rumah lah, bila bangun guring apalah mamanya, maka dia nyaman ada baunya. Tapi bau harum orang yang puasa dia baunya ada nyaman, tapi lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada minyak harum kasturi. Baunya nih. Makanya disunatkan kita orang puasa sunat bersikat gigi pada waktu pagi sampai sebelum zuhur. Cuma kadang boleh makan dan minum. Bila makan dan minum dengan sengaja, batal puasanya. Atau berituan bersengaja. Nah, itu kenal ibaratnya itu yang berituan. Jadi apabila kita masuk malam pertama bulan suci Ramadan, nah itu sunat kita berniat sebulanan masuk kepada bertaklid kepada Imam Malik. Imam Malik itu bertaklid kita malam pertama bila masuk bulan suci Ramadan. Di sini adalah kitab sudah bertaklid dalam kitab fikih ada yang bertaklid. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan, aku niat puasa sepanjang bulan Ramadan. Hadis sanati taqlidan lil imami Malikin fardalillahi ta'ala. Ini malam pertama, pas malam pertama bulan Ramadan ya. Jadi berniat kita sahaja pun niat puasa sepanjang bulan Ramadan ini tahun dengan mengikut atau umpat Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Ini ngarannya niat bertunggu. Niat bertunggu. Kalau kita di bulan 6 hari-hari itu ada ingat, tapi ada sudah niat bertunggu. Cuma menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu disunatkan kita berniat setiap malam. Setiap malam. Menurut Imam Ahmad dan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, itu kita disunatkan berniat setiap malam. Kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Maliki, niatnya di permulaan itu sudah cukup. Ini menurut Imam Maliki. Tapi karena kita mengikut Imam Syafi'i, nah kita berniat tiap malam. Setiap malam disunatkan berniat. Karena pun kita ada berniat, ada sah puasa kita. Karena termasuk rukun tadi yang niat tuh. Ada hadis menurut daripada Ummina Hamzah radhiyallahu ta'ala anha, ujar Rasulullah, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud
Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i niat itu dilakukan pada tiap-tiap malam. Bila nu imbas sembahyang tarawih kita ya kalau berniat, jadi nyaman aja weh ini, nyaman aja berniat tuh ada bayar niat itu tangannya. Amunnya kita bang ya kada ingat berniat malam itu, nah hendak waktu bersahur itu berniatnya. Kalau kurang puasa sunat itu kada bapaknya misalnya kada ingat lah waktunya bersahur tuh kada ingat berniat, kita pas siang boleh aja berniat tuh kurang puasa sunat. Kita disebut sabar nih, waktu bersahur kada ingat sampai siang aja, tapi kita sudah di siang niatnya boleh aja itu puasa sunat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa farhatani. Apa nih farhatani? Mempunyai dua mulaqabah, mempunyai dua kegembiraan. Dua kegembiraan orang yang puasa nih. Farhatun inda iftarihi, kegembiraan ketika ia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang puasa nih pian, orang kada puasa kada gembira pian. Coba ya pian kada puasa kada gembira, kurang rame berbuka, seorang kada ada kegembiraan. Coba kita puasa, masya Allah, harinya siang panas, panas menggerendam, lalu berbuka puasa menunggu 5 menit lagi rumah, nah bener makan udah, is sosok, is nyium, is indol, makanya kena ujar hari habis bertahannya, wadah bingka, pokoknya biasanya kalau di formulan puasa nih, bener makanan, amlap aja bener. Bahan makanan bingkang rendam, bingkanang apa? Nah, hujan tadi bingkang, isoso, isatruk, hindul, benyonion, anak 3 cangkir, nang goitan 2 cangkir, nang bini 4. Kata nang kalau saja belum agak kenal apa? Hujan hati habis berjalan. Pamulaan sunat untuk kalawan kurma, nang manis-manis pada kurma, banyu bergula, nyusat roh, nang manis-manis ada pisang kan, nang zaitun manisnya, bayi bergula rumah hati kebiranya, hilang lapar dia, saking gembiranya di buka puasa, kan ingat lagi membaca doa Allah lakasubuh. Saking semangatnya berbuka nih. Nah, bismillah ada ingat, atau bismillah Allah. Baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kita bahkan Allahumma lakasubuh wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan berkurma. Nah, sabiki 3 biji, 5 biji, 7 biji, 9 biji, ganjil hanya minum banyu, atau sambil kurma minum banyu. Ada yang langsung hukum sidit, kok secangkir, hantar pulang, kindul, cangkir pulang, 3 cangkir habis, wadah bingka separuh, makan masa piring, kaum nih bangga, tontong bang tampar sidit. Sampai yang lagi ujian bini wabahnya tuh kaum